Yo, halo semuanya, ketemu lagi di channel Kepler Anime. Sekarang Kepler Anime akan menceritakan seluruh cerita anime Hige Hero. Sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian klik subscribe agar tidak ketinggalan video menarik seputar anime. Tanpa panjang lebar, yuk kita intro dulu guys. Cerita diawali dari tokoh utama yang bernama Yoshida. Yoshida adalah seorang pekerja kantoran yang berumur 26 tahun. Dia baru saja ditolak cintanya oleh cewek idamannya yang bernama Goto Airi. Yoshida tidak ambil pusing. Yoshida pergi ke restoran kecil dengan temannya dan meminum banyak bir, lalu menyebabkan Yoshida mabuk, tetapi membuatnya agak tenang dan fresh kembali. Dikarenakan sudah larut malam, temannya pulang. Takutnya nggak ada kereta lagi buat dia pulang. Tak lama setelah itu, Yoshida juga ikutan pulang. Ketika Yoshida lagi enak-enakan ngomong sendiri di jalan kayak orang gila, setelah di pertigaan tak sengaja menemukan seorang gadis SMA yang lagi duduk sendiri di bawah tiang. Yoshida menyuruhnya untuk pulang karena tidak aman buat cewek SMA di larut malam kayak gini. Cewek itu bilang tidak ada kereta lagi untuk pulang. Nama gadis itu adalah Sayu Ogiwara. Dikarenakan tidak ada tempat untuk pulang, Sayu ingin menginap di Yoshida. Oji-san, tomete yo. Yoshida mengizinkannya untuk menginap di rumahnya. Tetapi Sayu terus merayu Yoshida untuk melakukan hal-hal sesuatu sama dia. Tapi Yoshida cuma ingin sup miso yang dibuat oleh cewek. Ohayo. Keesokan harinya, Sayu membuatkan dia sup miso. Walaupun Yoshida baru sadar kenapa ada cewek SMA di rumahnya. Tanpa panjang lebar, Yoshida langsung menyeruput sup misonya. Dan Sayu masih saja menggoda Yoshida dengan opanya, tapi tak sebesar opanya Goto. Jadi Yoshida tidak tergoda sama Sayu. Usut punya usut, Sayu selalu seperti ini menginap di rumah-rumah para pria yang lainnya. Dan juga tempat asalnya yang sangat jauh, yaitu di Hokkaido. Dia kabur dari rumah 6 bulan lamanya. Itu disebabkan ada sedikit masalah keluarga. Pada akhirnya Yoshida mengizinkan tinggal di sini sampai Sayu bisa pulang ke rumahnya. Yoshida menyuruh Sayu untuk melakukan pekerjaan rumah dan menjaga rumah di saat Yoshida pergi bekerja. Okaeri, Papa. Kemudian Sayu mulai terbiasa dengan hal itu. Lalu dengan baik hati Yoshida membelikan baju dan memberi dia makan selayaknya anak sendiri. Tapi Yoshida heran kenapa cewek cantik kayak dia malah kabur dari rumah dan tidak melakukan kehidupan normal kayak cewek SMA yang lainnya. Pada suatu hari saat Yoshida sedang bekerja, dia menegur salah satu rekan kerjanya yang bernama Mishima. Mishima adalah rekan kerjanya Yoshida sekaligus bawahannya Yoshida. Dikarenakan pekerjaan Mishima yang salah, akhirnya Mishima kerja lembur. Setelah selesai memperbaiki pekerjaannya, Yoshida menghampirinya dan membawa kotak makanan untuk mereka makan di sana. Mereka berbincang-bincang, lalu Mishima bertanya kepada Yoshida apakah Yoshida sudah mempunyai pacar atau tidak. Yoshida menjawab bahwa dia baru saja ditolak oleh Goto-san. Setelah mendengar perkataan itu, Mishima sedikit terkejut bahwa Yoshida naksir kepada Goto. Tetapi itu juga membuat Mishima merasa lega, dan tak lama setelah itu Mishima mengajak Yoshida minum bersama-sama kapan-kapan. Di sini kita bisa menebak bahwa Mishima naksir kepada Yoshida. Osoi. Lalu Yoshida juga membelikan sebuah handphone untuk Sayu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa bisa langsung menghubungi Yoshida. Di suatu sore, Yoshida mengirimkan pesan kepada Sayu bahwa dia pulangnya agak larut. Dia akan pergi menonton bersama dengan rekan kerjanya, yaitu Mishima. Tapi saya berpikir kenapa Yoshida nonton film bersama rekan kerjanya? Apakah itu pacar barunya? Sayu membayangkan bagaimana kalau Yoshida tidak membutuhkan Sayu lagi. Pasti dia akan dilupakan dan harus mencari tempat tinggal lagi. Untuk memastikan, Sayu keluar rumah untuk mencari Yoshida. Ketika di jalan, dia menemukan Yoshida yang sedang berpelukan dengan Mishima di sebuah jalan. Entah kenapa Sayu merasa agak cemburu dan dia pergi meninggalkan mereka. Setelah Yoshida pulang ke rumah, ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Lalu Yoshida bergegas mencari Sayu. Dia menyangka Sayu telah diculik seseorang. Di waktu bersamaan, Sayu yang duduk di sebuah taman sambil sedih tak sengaja bertemu dengan Mishima.
Mereka berbincang-bincang sebentar dan tak lama setelah itu Yoshida menemukan mereka. Mishima merasa agak bingung kenapa cowok SMA tinggal bersama Yoshida. Jadi Mishima meminta penjelasannya nanti. Setibanya di rumah sambil ngomelin Sayu, tiba-tiba Sayu telah melepas bajunya semua sampai setengah bugil. Sayu tidak ingin ditinggal oleh Yoshida. Dia juga tidak ingin mencari tempat lain selain di sini. Sambil merengek dan merayu ke Yoshida, Sayu bilang, aku tidak bisa membalas semua kebaikan Yoshida karena dia tidak punya apa-apa selain dengan tubuhnya. Tetapi Yoshida tidak merasa begitu. Semenjak Sayu datang kemari, semua kehidupan Yoshida seketika berubah. Yoshida dulunya adalah seorang pecundang yang kesepian. Ketika Sayu datang, Yoshida tidak seperti dulu lagi. Setelah mendengar perkataan itu, Sayu terasa terharu. Keesokan harinya, dikarenakan Sayu tidak ingin menjadi beban keluarga, Sayu meminta izin kepada Yoshida untuk mencari pekerjaan. Yoshida jelas menerimanya karena itu bisa membuat Sayu mandiri. Sayu bekerja di sebuah minimarket yang gak jauh sama rumahnya. Dia juga punya teman baru yang bernama Asami. Umur Asami dan Sayu pun sama. Ya, cuman bedanya Sayu tidak melanjutkan sekolahnya. Asami ingin main ke rumahnya Sayu. Sontak, Sayu mulai bingung harus ngomong apa soalnya dia nginap bersama om-om si sad boy. Akhirnya Sayu cuman bisa ngomong ke Asami, dia tinggal bersama kakaknya. Sayu langsung nge-WA ke Yoshida untuk pura-pura menjadi seorang abang. おかえり。おっさんじゃん。 Baby, I don't understanding. You changing, I can stand it. My heart can take this damage. Ketika abang baru pulang, si abang dikejutkan oleh Asami dan dibilang mukanya kayak om-om tapi agak ganteng dikit. Selama ini berjalan lancar. Mereka makan bersama-sama. Setelah itu, Asami pengen dianterin pulang sama Yoshida, tetapi Sayu tidak boleh ikut. Sepanjang jalan, Asami bertanya kepada Yoshida, Yoshida dan Sayu hubungannya mereka apa? Ya, kayak curiga gitu si Asami. Yoshida bingung dan hanya berkata Sayu cuman bisa menganggap dirinya sebagai kakaknya. Asami tidak banyak bicara, lalu mengakui bahwa Yoshida adalah pria yang baik. Keesokan harinya, Goto mengajak Yoshida untuk ketemuan, yang lebih tepatnya makan bersama. Yoshida bertanya kepada Goto kenapa dia selalu diperlakukan dengan baik dibandingkan rekan kerjanya yang lainnya. Dan di sana akhirnya Goto mengatakan yang sebenarnya. 私が吉田君のことを好きだからよ。 Bahwa dirinya itu suka kepada Yoshida. Yoshida bilang kenapa dia tidak memberitahunya dari awal. Itu dikarenakan Goto merasa belum siap dan malu untuk pacaran. Goto mengajak makan bersama itu karena ingin mengetahui kenapa Yoshida terlihat selalu rapi. Lalu Yoshida menjelaskan semuanya. Akhirnya Yoshida mengirim pesan ke Sayu bahwa Goto ingin menemuinya. こんばんは、さゆちゃん。 Lalu di sana Goto ingin berbicara empat mata dengan Sayu. Di pembicaraan itu Goto bertanya kenapa dia selalu melakukan hal ini dan selalu menginap di rumah orang lain. Sayu bilang dia kabur dari rumahnya karena keluarganya juga pasti merasa senang dengan hal itu. Goto memeluk Sayu dan cuma bisa bilang itu sangat berat ya. Kamu memang gadis yang kuat. Sayu langsung menangis di pelukannya Goto. Tak lama setelah itu Goto pamit pulang. Yoshida ingin tahu apa yang dibicarakannya tadi, tapi Sayu bilang itu rahasia cewek jadi gak boleh tahu. Di saat Sayu sedang bekerja seperti biasanya, dia dikagetkan oleh pria yang bernama Yaguchi. Dia adalah orang yang pernah menunggangi Sayu pas dia menginap di rumahnya. Yaguchi cuma tahu nama samaran Sayu yang disebuti Miyuki. Yaguchi keras kepala bahwa dia adalah Miyuki. Sayu tidak ingin bocor soal rahasianya di hadapan Asami. Untung saja Asami menyelamatkan Sayu. Setelah pulang kerja, Sayu ditunggu Yaguchi. Dia ingin bicara dengannya dan ingin tahu dia tinggal di mana sekarang. Sayu membawanya ke rumah Yoshida karena Yaguchi cuma ingin berbicara ringan doang. Dikarenakan bermuka dua, Yaguchi langsung ingin memangsa Sayu di sana. Tapi tidak semudah itu Perguso. Yoshida tiba-tiba datang dan mengusir Yaguchi. Yoshida berkata hanya orang-orang payah yang menunggangi gadis SMA. Tapi perkataan itu dibalas juga oleh Yaguchi.
Dia bilang kalau Yoshida membiarkan Sayu menginap terus di sana, Yoshida akan ditahan. Tapi Yoshida bilang, aku tahu, tapi aku akan menjaga Sayu agar tidak berkeliaran lagi. Akhirnya Yaguchi tidak akan mengganggu lagi Sayu. Akhirnya Sayu menangis di pelukannya Yoshida dan berterima kasih kepadanya. Beberapa minggu pun berlalu. Ketika Sayu sedang bekerja, Sayu tak sengaja melihat kakaknya ingin belanja di minimarket. Dia menanyakan bahwa apakah ada pegawai yang bernama Sayu di sini. Untungnya Asami tidak memberitahunya dan akhirnya dia pun pergi. Dia menjelaskan semuanya kepada Asami. Dan Yaguchi juga bilang, kamu harus pulang, pasti akan ada hal buruk terjadi. Sepulangnya dari minimarket, kakaknya Sayu yang bernama Isa Ogiwara masih sedang mencari keberadaan Sayu. Untungnya Sayu diselamatkan oleh Mishima dan bersembunyi di sebuah restoran karaoke. Tak lama setelah itu, Sayu dijemput oleh Yoshida. Dan setelah itu, Yoshida mengajak Sayu ke festival kembang api. こうやって作るんだ。はい。 Di pagi hari, hal mengejutkan terjadi. Kakaknya Sayu tiba-tiba datang ke rumahnya Yoshida. Kakaknya mengajak dia pulang, tapi Sayu menolak. Katanya dia belum siap pulang. Kakaknya bertanya dan memastikan tidak ada hubungan gelap antara Yoshida dan Sayu. Mereka bilang tidak. Kakaknya berterima kasih kepada Yoshida karena telah menjaga Sayu dengan baik. Kata kakaknya, ibunya mencarinya, tapi Sayu tidak percaya hal itu. Kakaknya mengajak Sayu bicara empat mata. Di sana kakaknya mengkhawatirkan Sayu dan merasa bersyukur Sayu baik-baik saja. Setelah itu, Sayu menceritakan apa yang terjadi sebenarnya kepada mereka semua. Dulu Sayu pas masih bersekolah, dia seorang cewek cantik yang pendiam dan sering disebut Tuan Putri. Di sana Sayu tidak mempunyai teman sedikit pun. Dan tak lama setelah itu ada gadis yang bernama Yuko yang mengagumi kecantikan Sayu. Dan dia ingin berteman dengannya. Beberapa hari setelah berteman dengan Yuko, Sayu sangat senang karena dia mempunyai teman. Tapi itu sebaliknya dengan Yuko. Yuko dibenci dan dibully sekumpulan cewek gaul di sana. Dikarenakan kenapa cewek jelek seperti dia bisa berteman dengan Sayu. Setelah itu, Yuko memilih untuk loncat dari atap sekolah dan meninggal. Semenjak itu, Sayu selalu diwawancara dan disangka bahwa dia membunuh Yuko. Dan pada akhirnya dia kabur dari rumah. Setelah itu, Sayu bergegas untuk pulang ke Hokkaido. Namun, Sayu agak takut untuk pulang. Dikarenakan Yoshida khawatir pada Sayu, akhirnya dia ikut untuk menemaninya. Mereka berangkat ke Hokkaido menggunakan pesawat yang sudah dipesan kakaknya. Setelah sampai di Hokkaido, kakaknya ingin mengunjungi cabang perusahaannya sebentar di Sapporo. Agar tidak bosan, kakaknya menyuruh Yoshida untuk jalan-jalan dulu dengan Sayu. Sayu dan Yoshida pergi ke sebuah kafe di sana dan berbincang-bincang dengan Sayu. Ketika Sayu melihat anak-anak SMA yang sedang bermain, Sayu teringat dengan Yuko. Lalu Sayu meminta izin kepada kakaknya untuk mengunjungi sekolahnya. Di sana Sayu agak sedikit merasa trauma setelah kejadiannya dulu. Di atap sekolah, Sayu menangis sambil memegang pagar pembatas di atas dan berkata, "Kenapa pagar ini tidak cepat dibuat pas aku masih sekolah?" sambil berteriak. Yoshida menenangkan Sayu dan tak sengaja tangan Sayu berdarah saat dia memegang pagar itu. Pagar itu dibuat tajam, jadi tidak ada yang bisa menerobos pagar tersebut. Sesampainya di rumah, Sayu di-HBD ibunya dengan tamparan ke mukanya. Ibunya sangat marah terhadap Sayu. Untungnya kakaknya bisa menahan ibunya. Di sana mereka berbincang-bincang. Ibunya juga berkata, "Kenapa ada orang asing di sini yang mengganggu urusan keluarga orang lain?" Isa mencoba untuk menghentikan ketidakkesopanan ibunya terhadap tamu, namun itu tidak berhasil. Lalu Sayu memukul meja dan bilang, "Kenapa mama selalu saja meremehkan orang yang penting bagiku?" Ibunya diam. Lalu ibunya ikutan memukul meja, lalu menjawab, "Kamu tidak mengerti kesulitanku. Berapa banyak aku kehilangan karenamu. Seharusnya aku tidak melahirkanmu." Perkataan itu membuat Sayu sakit hati dan Yoshida yang terbawa suasana langsung ikut bicara di sana dan berkata, "Aku memang orang asing di sini, tapi aku merasa ingin membuat Sayu tumbuh dan menjadi sukses. Tetapi aku tidak bisa melakukannya, karena yang bisa melakukan tugas itu hanyalah kamu, yaitu orang tuanya sendiri.
Kalau kamu tidak bisa merawatnya, izinkan aku merawatnya, ucap Yoshida kepada ibunya Sayu. Yoshida langsung bersujud ke ibunya dan berkata, mohon rawatlah Sayu sampai dia mandiri. Dan Isa juga bersujud kepada ibunya untuk meminta ibunya merawat Sayu. Mereka disuruh keluar dulu sebentar oleh ibunya. Dan setelah itu, Yoshida ingin bicara empat mata dengan ibunya lagi. Yoshida meminta maaf atas ketidaksopanan dan ikut campur dengan urusan keluarganya Sayu. Ibunya bilang, kamu tidak menyentuh Sayu kan? Dan kenapa kamu merawatnya? Yoshida lalu menjawab, karena aku bertemu dengannya di sana dan saat itu. Dan itulah yang bisa Yoshida ucapkan. Lalu setelah itu, ibunya memikirkan masa depannya Sayu. Yoshida menginap semalam di rumahnya Sayu dan besoknya Yoshida akan pulang. Pada malam hari ketika Yoshida ingin berusaha tidur, tiba-tiba Sayu menghampirinya. Dikarenakan ini hari terakhir, jadi Sayu ingin melakukan kuda-kudaan dengan Yoshida. Itu karena agar Yoshida tidak melupakan Sayu. Tapi dikarenakan imannya yang sangat kuat, Yoshida menolaknya. Yoshida bilang, aku tak butuh itu karena aku tidak akan pernah melupakanmu. Kata Sayu, ya setidaknya pegang opaiku saja. Yoshida menolak lagi dan akhirnya Sayu tidur di kamar Yoshida. Jika itu kalian, apakah kalian akan memegang opainya Sayu? Keesokan harinya pas di bandara, Isa bilang ke Yoshida bahwa ibunya akan merawat Sayu dan memikirkan masa depannya. Dan di sana juga Sayu juga ikut untuk mengantarkan Yoshida dan bilang, jangan lupakan aku ya. Setibanya di rumah, Sayu telah menulis semua resep masak untuk Yoshida. Dan juga dia meninggalkan baunya di bajunya Yoshida. Yoshida sangat senang sekali di sana. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan Yoshida sangat cerah sekarang dan tidak gelap lagi kayak dulu. Dan Asami juga selalu mampir ke Yoshida. Dan pas di perjalanan pulang, dia menemukan gadis SMA lagi yang sedang duduk di sebuah tiang. Tak disangka itu adalah Sayu. Dia ingin menginap lagi di Yoshida. Dan akhirnya cerita pun selesai.